datanya Yesus tuh anak Daud. Gak ada. Karena tidak sejaman gitu lah. Salah tuh, revisi dulu kita mau nanti Matius 1 pasal 1. Yesus tuh anak Maria. Hawariyun. Nah, itu yang saya minta Pak Ustadz. Sumbernya dari mana orang-orang yang menuliskan kalau Isa ini punya 12? 12-nya ini dari mana? 12 Hawariyun. Itu loh. Itu yang saya minta. Kok bisa tahu nama-nama Hawariyunnya ini siapa saja? Quran surat berapa yang menjelaskan itu? Pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kita buka di dalam 2 Petrus pasal 2. Ya, kita langsung jawab semua ya teman-teman ya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada. Wah, ini bahasa Indonesia aja Pak Ustadz ini harus belajar lagi nih Pak Ustadz. Ya. Kutunjukkan ayatnya. Di sini akan ada Pak Ustadz, tertulisnya sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, aku agak susah balik kamera ini, sebentar. Ntar dulu, oke. Nih, kutunjukkan datanya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada Pak Ustadz. Bukan pada saat itu. Ini permasalahan yang sederhana ini teman-teman. Kurang bisa memahami ayat Alkitab aja. Ini masalah yang sederhana sebenarnya guys ya. Gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz meminta Paulus ini garis keturunannya mana sih Pak Ustadz? Alkitab kami tidak menjelaskan garis keturunan Rasul Paulus secara eksplisit. Tetapi itu tidak mengartikan kalau Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Ya. Tapi kalau memang ya, itu adalah standarisasi Pak Ustadz. Di dalam surat Yasin ayat ke-14, di situ ada ketiga rasul yang diutus Pak Ustadz. Ya, ada 3 rasul yang diutus. Coba Pak Ustadz tunjukkan garis keturunan ketiga rasul itu. Siapa ayahnya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Di surat Yasin ayat yang ke-13 Pak Ustadz, coba tunjukkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena Pak Ustadz dari tadi mengklaim menyamakan antara Yesus dan Isa. Ya. Ini menurut saya ini adalah klaim yang tidak beralasan. Tapi saya mau bawa datanya dulu. Sebentar ya, saya mau bawa datanya dulu teman-teman. Bantu dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Oke, surat Maryam ayat yang ke-28. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukanlah seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pejinah. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini Harun yang mana yang dikatakan saudara perempuan Maryam? Apakah Harun dan Maryam ini Pak Ustadz hidupnya sejaman? Kok bisa dikatakan wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam? Tolong nanti Pak Ustadz jelaskan ini ya. Tolong nanti Pak Ustadz jelaskan ini. Itu yang kedua teman-teman. Ya, itu yang kedua. Oke, kita 2 pertanyaan dulu aja lah ya. Enggak usah 3 pertanyaan ya teman-teman ya. Tolong Pak Ustadz tunjukkan siapa ketiga rasul yang diutus di dalam surat Yasin ayat ke-14. Dan tunjukkan Pak Ustadz ya kan biografinya. Bapaknya siapa, ibunya siapa, wahyu yang diterimanya apa. Itu Pak Ustadz tunjukkan. Dan Maryam 28 tolong dijawab Pak Ustadz. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya guys. Ya, 1700 penonton teman-teman kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang. Oke, sebentar. Sabar ya. Bukakan dulu. Belum muncul nih. Oke, ya. Sekarang kita akan jawab dulu ya. Dari apa yang dikatakan oleh Bang Oki.
Sebenarnya Bang Oki ya banyak penafsiran-penafsiran surah Yasin ayat 13. Banyak juga yang mengatakan di situ tidak ada Paulus. Oke? Nah, itu salah satunya. Itu background Paulus aja yang kita ambil ya. Pembahasan itu udah sejak dulu. Yang membawa Paulus itu adalah doib. Pendapatnya doib lemah tidak bersana. Jadi surah Yasin ayat ke-13 itu ya bukanlah Paulus yang dimaksud nih. Udah nih saya bukakan sama Bang Oki ya. Anda bisa buka di Google aja deh, banyak juga nih ya. Ini ada ya Bang Oki, nanti kamu buka aja di sini ya. Ini ada literasinya. Nanti kau tanya pula di mana webnya. Nah, buka aja sendiri gitu. Cuma aku langsung ringkaskan aja karena panjang kan kayak gitu penjelasannya. Sebutan nama Paulus ya dalam tafsir surat Yasin ayat ke-13 ya di kisah Ashabul Qaryah ya, penduduk suatu negeri, bersumber dari Israeliat atau sejarawan pada masa lalu seperti Ibnu Ishaq. Bukan hadis sahih. Bukan hadis dari Nabi gitu. Status riwayatnya pun menyebutkan nama utusan tersebut dinilai lemah pula. Astagfirullah. Jadi jangan kau bawa-bawa Paulus, nggak ada di Al-Quran tuh Paulus ya, karena bukan hadis dari Nabi. Terus yang kedua tentang ya ukhta Harun ya ukhta Harun maka kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Ya kita lihat hadis ya Bang Oki. Surah Maryam ayat 28 itu kata Nabi kami, orang-orang Yahudi terdahulu dia menisbatkan nasabnya atau silsilahnya itu kepada orang yang soleh di Israel itu, di Bani Israel itu. Contoh ya, kagak usah Harun itu Miriam itu juga ada anak dari Amran gitu. Terus ada juga saudara dari Nabi Musa kan gitu. Nah dua-duanya orang yang soleh. Jadi yang dimaksud itu adalah Maryam yang bersuku Israel, bukan bersuku Indonesia. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Makanya disebutkan ya ukhta Harun. Yang dimaksud adalah Maryam, saudaranya Harun tersebut yang berbangsa Israel, karena Harun itu Israel gitu, bukan Indonesia. Nanti dikira Maryam yang mana ini? Maryam kan banyak ada juga di luar Israel ya. Itu satu, itu hadis dari Nabi kami. Kalau Anda mau minta hadisnya bisa saya bukakan, saya khusus jawab dulu gitu ya. Terus untuk berkaitan tentang masalah hal ini ya Bang Oki, coba kamu buka Matius 1 pasal 1 dulu gitu. Coba kita buka ya. Aku mau balik tanya sama Bang Oki kalau gitu. Bang Oki, saya mau tanya, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Betulkah ya Daud itu punya istri Maryam? Betulkah ya Daud itu punya anak namanya Yesus Kristus? Setahu saya Yesus itu anak Maryam. Dan setahu saya Maryam itu dia tidak punya suami. Dan ya disuamikan oleh Bible Yusuf katanya suaminya. Adakah Maryam suaminya Daud? Coba kau jelaskan ini. Kenapa Yesus anak Daud? Yesus tuh anak Maryam. Jauh kali Yesus dengan Daud ini ribuan tahun. Coba tolong kasih saya literasi atau dalil ya. Istri Daud tuh bernama Maryam dan anak Daud tuh bernama Yesus Kristus. Itu dulu ya, literasinya dari mana? Jauh kali gitu. Ya jauh kali. Gak usah ya heran ya ukhta Harun, hai saudara perempuan Harun. Gak heran gitu, gak heran saya. Karena yang dimaksud sesama Bani Israel dan orang yang alim gitu. Nah ini Yesus anak Daud nih, kapan Daud nih punya anak namanya Yesus? Coba jelaskan sama saya. Ya, gitu.
Ya teman-teman, dikencengin guys tap-tap layarnya guys, dikencengin tap-tap layarnya guys. Oke teman-teman, sebentar ya, kita langsung jawab ya teman-teman ya. Sebentar, waktunya belum mulai teman-teman. Oke, siap guys. Tahan dulu. Oke teman-teman, kita langsung jawab ya. Matius pasal 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Pak Ustadz, kata anak di sini tidak bisa Pak Ustadz maknai dalam makna yang harafiah, tidak di dalam makna yang sebenarnya berarti anak hubungan biologis begitu. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Dikatakan di sini anak Daud dan anak Abraham, itu kenapa? Karena kalau kita lihat Yesus disebut anak Daud itu Pak Ustadz, secara garis keturunan, secara kemanusiaan, ia berasal dari Daud melalui siapa? Melalui Yusuf. Itu loh Pak Ustadz. Terus ketika Pak Ustadz bertanya, kenapa Tuhan Yesus disebut anak Abraham? Abraham itu kan tokoh awal dalam perjanjian besar yang diadakan dengan Allah Pak Ustadz. Jadi kata anak di sini bukan dalam makna yang harafiah. Oh berarti anak hubungan biologis. Enggak seperti itu Pak Ustadz Yusuf PI. Ya teman-teman, saya sudah jawab semua. Oke, sebentar. Aku balik dulu kamera aku ya teman-temannya. Ini agak ngelek-ngelek soalnya. Sebentar, aku balik dulu. Oke. Pak Ustadz, dua pertanyaan saya sama Pak Ustadz Yusuf PI. Pak Ustadz Yusuf PI nggak nyambung semua Pak Ustadz jawabnya Pak Ustadz. Aku nanyanya apa, Pak Ustadz jawabnya apa. Benar? Kok Pak Ustadz ketika aku tanya surat Yasin ayat 14, buru-buru mengambil kesimpulan. Oki, Bang Oki, surat Yasin ayat 14 di situ tidak berbicara tentang Paulus. Yang ngomong Paulus juga siapa? Yang saya tanya Pak Ustadz, di dalam surat Yasin ayat ke-14 di situ kan ada tiga rasul yang diutus. Nah saya minta silsilahnya itu, siapa tiga rasul yang diutus ini dan silsilahnya mana? Kenapa buru-buru lari ke Paulus? Aku nggak bawa itu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Teman-temannya, tolong. Aku nggak bertanya tentang Pak Ustadz kenapa di surat Yasin ayat 14 di dalam tafsir Ibnu Katsir itu tertulis Paulus. Enggak, saya nggak bertanya itu. Ketika Pak Ustadz tadi meminta siapa ayahnya Paulus, makanya saya minta juga Pak Ustadz, tiga rasul yang diutus di dalam surat Yasin ayat 14, tolong berikan kepada saya biografinya. Siapa bapaknya, siapa ibunya, dan siapa nama-nama rasul yang diutus di situ Pak Ustadz. Yang kedua teman-teman. Yang ketiga, ketika aku bawa teman-teman di dalam Maryam 28, wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan zina. Pak Ustadz menjawab, jawabannya aku catat. Dua-duanya itu orang saleh. Aku nggak bertanya Harun sama Maryam ini orang saleh apa bukan. Aku nggak bertanya itu Pak Ustadz. Yang aku tanya, kenapa di dalam Maryam 28 di situ dikatakan Harun itu saudara perempuan Maryam? Apakah mereka hidup sejaman atau tidak? Gitu. Ya tapi kalau Pak Ustadz menjelaskan karena kedua-duanya orang saleh, ya udah aja, saya juga nggak mau terima. Sekarang saya akan maju ke pertanyaan saya berikutnya. Nah ini Pak Ustadznya harus pegangan ini ya. Pak Ustadz kan dari tadi menyamakan nih Pak Ustadz antara Nabi Isa dan Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus hidupnya saya bisa buktikan di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa, zaman siapa, aku bisa buktikan itu. Bahkan ada catatan sejarah yang menuliskan tentang Tuhan Yesus Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya, ketika Pak Ustadz menyamakan kalau Tuhan Yesus dan Isa itu adalah sama, ketika Pak Ustadz mengatakan apakah Islam mengakui Yesus sebagai nabi? Ya betul, Yesus mengakui Isa sebagai nabi, Yesus sebagai nabi. Islam mengakui Yesus sebagai nabi. Pertanyaan saya ya, saya yakin Pak Ustadz ini mulai panik ini.
Ya, tapi nggak apa-apa Pak Ustadz. Kalau memang nggak ada datanya, ya saya juga nggak mau paksa, ya kan? Tunjukkan sejarah Isa yang ada di dalam An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ia tidak diserupakan. Ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Hidupnya di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Pakai literasi Islam, bukan Quran. Silakan. Oke. Nah, kita akan cari satu-satu ya. Sebenarnya banyak melenceng pertanyaan Bang Oki, tapi nggak apa-apa, dengan judul kita banyak melenceng. Saya akan jawab sedikit demi sedikit ya, apa yang dikatakan oleh Bang Oki dulu gitu ya. Baik. Kalau kita jawab semuanya nanti kita nggak sempat bertanya, teman-teman. Jadi satu-satu. Baik. Kata Bang Oki ketika menjelaskan Matius 1 pasal 1, Daud tuh tokoh, Abraham tuh tokoh. Ya sama, Harun tuh tokoh. Gimana sih? Standar ganda kau. Di situ Daud tuh tokoh, Abraham tuh tokoh, bapak para nabi. Ya Maryam Harun tuh tokoh. Gimana sih? Gak sejaman lah Maryam dengan Harun, karena Harun tuh tokoh di zaman Nabi Musa katamu, kan gitu. Aduh, di zaman Nabi Musa ya tidak sejaman katamu. Terus jangan standar ganda ya. Jadi gak ada datanya Yesus tuh anak Daud, gak ada, karena tidak sejaman gitulah. Salah tuh, revisi dulu kita mau nanti Matius 1 pasal 1. Yesus tuh anak Maria, bukan anak Daud. Macam mana kamu? Terus yang kedua, di situ jangan langsung buru-buru ke Paulus. Lah, kalau kita melihat Ashabul Qaryah itu dari Hawariyun 12 murid Nabi Isa, silsilahnya ada tuh di tempat ente semua. Ayo, kalau kamu kan siapa yang diutus di situ? Ini kan kita penyebutannya dalam bahasa istilah Islam kan gitu. Nih, kalaunya di sini ada Sadik, ada Saduk, ada Salom. Terus di sini ada Yohanani, Yohanes, dan Samun atau Simeon. Kan ada tuh di kitabmu. Ngapain itu susah-susah nyari ke literasi Islam gitu loh. Kau nih gimana? Kalau kau katakannya tidak ada tuh silsilahnya, berarti anak buah Yesus yang 12 tuh palsu semua berarti. Aduh Bang Oki. Jadi Yasin 13 tuh ya dari Hawariyun, 12 murid dari Nabi Isa atau Yesus. Kalau kau minta silsilahnya mana, di kitabmu pun ada, nggak usah di kitab saya. Kalau di kitabmu nggak ada, berarti ya murid Yesus palsu semua. Jangan standar ganda gitu. Saya mau bertanya dulu sama Bang Oki, itu tanggapan saya sedikit ya Bang Oki. Tadi Bang Oki juga ada menyebutkan kepada saya ya, Nabi palsu itu dia halu kan kayak gitu, menceritakan dongeng. Nah gini, saya mau tanya dulu sama Bang Oki ya tentang si halu nih, si halu. Saya tanya dulu nih sama Bang Oki. Nih ya, kita baca dulu Kisah Para Rasul 9 Bang Oki. Perhatikan pertanyaannya ya. Kisah Para Rasul 9 di ayat pertama nih ya. Pertama saya ambil di ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan kayak gitu. Di sini dikatakan di ayat selanjutnya, siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Lalu dijawab oleh cahaya itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya mau tanya dulu ya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Itu satu. Pertanyaan yang kedua di ayat 7-nya nih, perhatikan Bang Oki. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya
karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Teman-teman Paulus mendengar suara, katanya ya. Nah, sekarang kita ke Kisah Para Rasul 22. Ya, Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suaranya ya yang berkata kepadaku, mereka tidak dengar, katanya. Ini mana yang betul nih, ya Nabi Halu, ya Nabi Halu. Satu bilang tidak mereka dengar, kata Nabi Halu. Yang kedua, ya mereka mendengar suara tuh. Jadi yang mana yang betul gitu loh? Dijawab ya Bang Oki. Silakan. Itu pertanyaannya ada dua. Silakan. Kapan Paulus menganiaya Yesus, dan yang mana yang betul? Kisah Para Rasul 9 sama 22 tadi. Oke, mantap. Sebentar ya teman-teman ya. Belum muncul. Ada nggak? Ada Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz. Diterima. Oke, teman-teman, kita langsung tanggapi jawaban dari Pak Ustadz Yusuf PI ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di situ Pak Ustadz dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus sebelum Paulus bertobat, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kejadian ini kan konteksnya berbicara tentang Saulus ketika bertobat, dia mengenal Tuhan Yesus ya Pak Ustadz ya. Dia itu menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Maka dikatakan di situ, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maksudnya seperti itu Pak Ustadz Yusuf PI. Terus ketika Pak Ustadz Yusuf PI membenturkan ketika Saulus bertobat dengan Kisah Para Rasul pasal 22 tadi, itu konteksnya berbeda. Pak Ustadz jangan comot satu ayat, Pak Ustadz benturkan dengan ayat yang lainnya. Ya Pak Ustadz Yusuf ya, sesimpel dan sesederhana itu memahaminya. Memang dari awal kelemahan diskusi ini teman-teman, kurang memahami bahasa Indonesia. Nah, itu yang menjadi kelemahannya ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz, Pak Ustadz tadi kan bawa data ini ya. Ketika saya bawa Maryam 28 itu ya, Pak Ustadz bawa data ini kan, yang Pak Ustadz bawa kan. Saya udah buka datanya nih. Tapi mohon maaf, Pak Ustadz enggak baca data ini sampai akhir. Sebentar ya teman-teman ya, aku tunjukkan dulu datanya. Bentar guys, aku putar dulu kameraku ya, sabar. Oke. Tapi Pak Ustadz sayangnya nggak baca data ini sampai habis. Sebagian ulama menjelaskan ini berarti Maryam memang berasal dari keturunan Nabi Harun dalam susunan kaum, suku, dan bangsa. Sementara pendapat menyatakan Harun adalah nama orang saleh atau pria sejaman. Makanya Pak Ustadz, kalau dikatakan pria sejaman di sini, Harun yang mana? Ini loh, ini kan Pak Ustadz nggak baca orang saleh atau pria sejaman. Apakah Harun dan Maryam hidupnya sejaman? Ini Pak Ustadz tolong ditanggapi dulu ini. Jangan Pak Ustadz baca dari awal tapi bawahnya Pak Ustadz nggak baca. Ya, apakah Maryam dan Harun itu hidupnya sejaman Pak Ustadz? Itu yang kedua Pak Ustadz Yusuf PI. Yang ketiga teman-teman, sebentar ya, Bang Oki balikan dulu kameranya teman-teman, sebentar. Bang Oki balikan dulu kameranya ya. Kok nggak? Nah, ini dia. Masih banyak waktu kita ya teman-teman ya. Kalau habis kasih tahu ya Pak Ustadz waktunya ya kalau habis. Oke.
Ketika saya bertanya, di dalam Yasin 14, siapa 3 orang rasul yang diutus? Pak Ustadz bilang, loh, di dalam Bible-mu kan ada. Katanya Alkitab sudah dipalsukan. Katanya Alkitab itu sudah tidak asli lagi. Tapi dipakai Alkitab untuk memperkuat data dan dalilnya. Nggak malu nih ya. Pakai barang palsu ya. Untuk memperkuat data dan dalil ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, katanya Alkitab itu udah dipalsukan Pak Ustadz. Tapi dipakai juga untuk memperkuat data dan dalil. Itu yang ketiga. Pak Ustadz bawa 12 Hawariyun murid Nabi Isa. Saya tanya Pak Ustadz, Quran surat berapa, ayat keberapa, ketika Pak Ustadz bisa tahu, kenapa Pak Ustadz bisa tahu kalau Nabi Isa itu punya 12 Hawariyun? Quran surat berapa, ayat yang keberapa yang menjelaskan kalau Nabi Isa itu punya 12 Hawariyun? Jangan pakai Alkitab lagi nih ya. Nggak boleh pakai Alkitab nih ya. Kan Alkitab itu palsu katanya. Kan sudah dirubah katanya. Tapi dipakai untuk memperkuat data dan dalil. Sebenarnya yang standar ganda Pak Ustadz Yusuf PI. Yang ketiga. Yang keempat, Pak Ustadz Yusuf PI, tolong dijawab. Ya, Pak Ustadz minta biografinya Rasul Paulus. Saya minta Nabi Isa hidupnya di abad keberapa? Ketika Pak Ustadz menyamakan antara Nabi Isa dan Tuhan Yesus, karena ini ada 2 tokoh yang berbeda. Apakah ini tokoh yang sama atau yang satunya tokoh benar, yang satunya tokoh tidak benar? Tolong Pak Ustadz jawab ya. Nabi Isa yang ada di dalam An-Nisa 157, wama qataluhu wama sholabuhu, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Hidupnya di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Saya minta pakai literasi Islam, karena kalau saya minta dari Quran, teman-teman akan menjawab Quran itu bukan buku sejarah. Maka saya sadar diri, saya tahu diri, saya nggak minta dari Quran. Ya, saya minta literasi Islam. Silahkan Pak Ustadz. Waktunya udah habis belum Pak Ustadz? Nggak kelihatan soalnya. Udah, baru aja. Oke, siap. Guys, ini winnya nggak ada yang bisa ambil apa nih? 1,6 yang nonton, winnya nggak ada yang bisa ambil. Sakit sekali mata aku ini lihat 11-0 ini teman-teman. Ambil dulu winnya teman-teman, sekali aja ambil dulu guys. Oke, silakan Pak Ustaz. Saya jawab dulu Hawariyun. Mana ayat Qurannya? Quran surah Al-Maidah ayat 111. Bacain. Tuh terimalah. Oke, saya akan jawab dulu ya Bang Oki, mana ayat Nabi Isa punya Hawariyun. Ya, nih saya bacakan dari 110 ya. Ini menceritakan tentang Nabi Isa. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam dzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Panjang ya. Terus ya Nabi Isa itu punya Hawariyun. Wa idz awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Tuh ya ayatnya. Nabi Isa tuh punya Hawariyun. Ngikut. Siapa aja Hawariyun nih? Itu kan yang Anda minta. Siapa aja? Daftar Hawariyun menurut Islam. Kali ya. Nih ya, ada namanya ya Andaria bin Yunus atau ya murid Nabi Yahya ya. Terus juga di sini ada Sam'un al-Khaifa. Ini penyebutan dari Muslim ya, Bang ya. Yakub bin Zabdiya. Terus Yahya bin Zabdiya. Banyak gitu. Banyak. Jadi kalau kita seperti Yohanan, Sam'un tadi, Simeon, seperti Yohanes, Nabi Yahya, itu ada gitu. Ada penyebutannya. Ada penjelasannya. Di sini pun juga ada nih kalau Anda mau buka. Ya, 12 Hawariyun itu siapa aja namanya. Banyak pendapatnya ya dalam agama Islam tuh. Banyak. Siapa aja daftarnya Anda bisa lihat. Tuh. Oke. Ada ayatnya sekalian. Nah,
Jadi tadi saya mencatat juga sama Bang Oki tentang mana sih ya tidak sejaman tentang Maria tadi. Saya jawab lagi ya. Sebenarnya pertanyaan Bang Oki itu sudah ditanyakan kepada Nabi dahulu, Bang. Udah basi gitu loh. Nih ya, kata Nabi apa? Ya, dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, ketika aku tiba di Najran, ya di tempat Kristen, Najran, di kampung Kristen, orang-orang bertanya kepadaku, apakah engkau memahami ayat hai saudara perempuan Harun? Langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ya. Sedangkan Musa itu hidup jauh sebelum zaman Isa, kata Kristennya. Tuh, maka Nabi menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menjawab, kebiasaan mereka pada waktu itu menyebut nama seseorang dengan menisbatkan kepada para nabi atau orang-orang soleh sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim 2135. Oh, masih udah pertanyaannya tuh Bang. Oke ya, udah dibilang, ku bilang orang-orang Yahudi menisbatkan ya nasab mereka kepada orang soleh pendahulunya. Kau kagak percaya sih? Saya tuh ngomong selalu ada data. Oke? Nah, terus apa lagi nih? Saya udah kumpulkan permintaan Bang Oki. Tentang masalah catatan saya dulu nih Bang Oki ya. Akulah Yesus. Bang Oki, yang di situ dikatakan akulah Yesus, bukanlah aku murid Yesus. Kau baca lagi Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Akulah Yesus, bukan akulah murid Yesus. Apa sih? Kutanya kau, kapan Paulus menganiaya Yesus? Kau malah cerita murid Yesus. Kagak nyambung gitu loh. Yang berkata di situ akulah Yesus, bukan akulah murid Yesus. Terus yang kedua, Kisah Para Rasul 9 nomor 7 nggak ada jawabannya. Itu yang mana yang betul dari kitabmu? Kisah Para Rasul 9 mengatakan mereka mendengar. Orang-orang seperjalanan Paulus mendengar suara Yesus. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Orang yang seperjalanan dengan Paulus tidak mendengar. Plin-plan si nabi palsu. Yang mana tuh yang betul? Kisah Para Rasul 9 kah? Mereka mendengar, atau Kisah Para Rasul 22? Mereka tidak mendengar. Kan katamu tadi Pak nabi palsu tuh ngibul. Yang mana yang benar tuh? Coba dijawab dulu ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 dan 22 nomor 9. Mana yang betul gitu? Karena nabi palsu ini ngibul kan gitu. Silakan dijawab. Belum muncul nih ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke Pak Ustadz, saya langsung jawab ya Pak Ustadz Yusuf PI. Pak Ustadz, nanti kalau waktunya habis kasih tahu aku ya Pak Ustadz, soalnya nggak terlihat di tempat aku. Ya teman-teman yang udah kasih gift, terima kasih ya teman-teman ya, tapi nggak kelihatan di sini teman-teman. Oke Pak Ustadz bawakan Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-6. Itu kan aku bilang nggak ada yang salah di situ, makanya aku bingung salahnya di mana Pak Ustadz Yusuf PI. Itu loh. Nggak ada yang salah di situ Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ yang berkata akulah Yesus, saya juga tidak membantah kalau memang Tuhan Yesus yang berkata akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi maksud Tuhan Yesus di situ Pak Ustadz, Paulus itu kan sebelum bertobat, dia itu kan menganiaya para murid Kristus. Dimasukkan ke dalam penjara, dia kan nggak percaya karena dianggap ajaran Tuhan Yesus ini membahayakan. Makanya dianiayalah para murid. Nah, ketika perjalanan ke Damsyik, Paulus itu bertobat. Paulus itu bertobat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, akulah Yesus yang kau aniaya, itu dalam
dalam pengertian murid-murid Yesus yang dianiaya oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia mengimani kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu Pak Ustadz, bukan Tuhan Yesusnya yang dianiaya. Itu ya teman-teman ya. Itu yang kedua teman-teman. Aku sudah jawab dari tadi ya. Kalau Pak Ustadz nggak mau terima ya nggak apa-apa. Tetapi memang itu yang dipahami di dalam iman Kristen teman-teman. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz bawakan Al-Maidah 111. Aku nggak mau terlalu memperumit pertanyaan ya teman-teman ya. Aku coba mau fokus di 2 pertanyaan. Gini, Pak Ustadz kan mengimani dan teman-teman dan ada para penafsir ya yang mengatakan kalau Isa itu punya 12 Hawariyun. Nah, itu yang saya minta Pak Ustadz. Sumbernya dari mana orang-orang yang menuliskan kalau Isa ini punya 12-nya ini dari mana 12 Hawariyun? Gitu loh. Itu yang saya minta. Kok bisa tahu nama-nama Hawariyunnya ini siapa saja? Quran surat berapa yang menjelaskan itu? Saya bukan bertanya apakah Isa itu punya Hawariyun. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalian bisa mengatakan Isa itu punya 12 Hawariyun? Nah, sumber rujukannya mana? Sumbernya mana? Yang mengatakan Isa ini punya 12 Hawariyun dan namanya seperti yang Pak Ustadz sebutkan tadi. Mana Pak Ustadz? Ya, saya nggak bertanya apakah Isa punya murid atau enggak loh. Kalau begitu gampang kali menjawabnya. Benar yang Pak Ustadz tunjukkan. Ya, Isa punya Hawariyun. Tapi yang jadi persoalannya, dari mana Pak Ustadz dan teman-teman semua tahu kalau murid Isa itu ada 12 Hawariyun? Dan nama-nama yang Pak Ustadz tunjukkan tadi, sumbernya dari mana? Ya sumbernya mau nggak mau Pak Ustadz itu harus dari Quran dong. Ya Pak Ustadz ya, itu sumbernya harus dari Quran. Itu yang ketiga. Yang saya tanya, ingat Pak Ustadz ya, saya tidak bertanya Pak Ustadz soalnya dari tadi salah paham terus sama pertanyaan saya. Saya tidak bertanya apakah Isa punya murid atau tidak, Isa punya Hawariyun atau tidak, enggak. Yang saya tanya, dari mana kalian tahu kalau Isa itu punya 12 Hawariyun? Itu yang saya tanyakan. Dari mana sumbernya bisa tahu nama-nama Hawariyun itu, ke-12 Hawariyun itu? Itu yang menjadi persoalan saya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustadz Yusuf Ei. Yang kedua, Pak Ustadz lagi-lagi teman-teman tidak menunjukkan. Ketika Pak Ustadz mengatakan Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama, tolong tunjukkan pakai literasi Islam Pak Ustadz. Hidupnya di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Pak Ustadz Yusuf Ei. Terus ketika Pak Ustadz dari tadi mengatakan Paulus itu nabi, dari awal saya sudah katakan Paulus itu bukan nabi, tetapi seorang rasul. Rasul dan nabi di dalam iman Kristen itu berbeda. Itu. Ya Pak Ustadz Yusuf Ei, ya silakan Pak Ustadz tolong jawab. Oh ya, ini karena sebentar lagi Palangkaraya mati lampu Pak Ustadz, jadwalnya sama kayak di Palangkaraya. Takutnya nanti lagi asik-asik mati. Pak Ustadz satu kali lagi, aku 10 menit ya Pak Ustadz closing statement. Baik. Oke ya. Habis ini. Baik ya, saya akan buka dulu ya teman-teman tentang masalah Hawariyun didapat dari siapa. Jadi Bang Oki ya, tentang masalah cerita-cerita yang terdahulu ya, itu diambil dari literasi Israeliat, cerita dari Israeliat. Tanya aja Muslim, semua tahu gitu.
Jadi sumbernya itu sumber dari Israiliyat. Banyak kok ulama-ulama yang mengambil juga cerita tentang masalah Israiliyat tersebut. Ya, tentang masalah Hawariyun. Makanya namanya ada gitu. Ada namanya di dalam literasi Islam. Itu literasi dari Israiliyat. Yang mana Israiliyat itu adalah cerita-cerita dari Bani Israel terdahulu. Itu maksudnya. Nah, gitu. Terus ya Bang Oki, tentang permasalahan kata kamu tidak ada masalah tuh. Aduh, rupanya Bang Oki kurang nyimak tadi. Nih. Ya, kurang nyimak. Ayat yang disebutkan juga salah. Ada aqua gitu. Perlu minum aqua Bang Oki ini. Perhatikan nih ya. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Oke. Yang menyertai Paulus tidak mendengar suara. Oke. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Teman seperjalanan Paulus tidak mendengar suara. Tuh. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Teman seperjalanan Paulus mendengar suara. Mana yang betul gitu? Masalah kali ini. Yang satu bilang mendengar, yang satu tidak mendengar. Ini memang ngibul nabi palsu nih Bang. Kan gitu. Katanya di satu ayat katanya mendengar. Di satu ayat lagi katanya tidak mendengar. Si nabi palsu karang-karang sendiri ngebol gitu loh. Mana yang betul? Makanya ku bilang ada aqua, minum dulu lah. Jadi yang masalah besar itu karena nabi palsu itu ngibul kata Anda. Kan gitu. Nah, tanggapilah tuh, jawab nanti pakai rincian. Terus Anda menanggapi saya tadi. Ya, di situ yang dimaksud akulah Yesus betul. Tapi yang dimaksud adalah menganiaya murid Yesus. Di mana datanya kayak gitu? Maksud Yesus kayak gitu. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Akulah Yesus. Yang dimaksud adalah murid Yesus. Di mana datanya? Aduh. Udah jelas Paulus tuh kagak pernah ketemu Yesus. Mau menganiaya kapan ngarang? Itu yang saya maksud Bang. Bukan masalah muridnya. Kalau muridnya tuh dimana dikatakan pendapat siapa, profesor apa yang berpendapat kan kayak gitu. Kisah Para Rasul 9 nomor 5 ya. Itu yang dimaksud Yesus adalah murid-muridnya. Oh, ini juga profesor kalau punya tafsir lebih ahli dari Tuhan ya rupanya. Apalagi Bang Oki menyampaikan lebih ahli daripada Yesus berarti menafsirnya. Makanya ku bilang ya, biar kau punya data Bang Oki, coba tunjukkan sama saya dulu datanya tentang hal itu. Ya, nah dua hal itu bermasalah Bang. Nah, silakan kamu 10 menit untuk menjawab hal ini. Tentang masalah yang kamu katakan, ya saya sambil cari-cari dulu sisa-sisa yang kamu minta kepada saya. Cuma sumbernya dari mana? Hawariyun tadi dari Israiliyat. Nah, makanya ketika kamu menanyakan tentang Nabi Isa alaihi salam, ya di mana sejarahnya, pasti ku ambil dari sejarah-sejarah Israiliyat lagi yang di literasi Islam. Ada gitu banyak. Kalau hal itu nggak usah kau tanyakan lagi. Jadi sejarahnya tuh Israiliyat, diambil dari situ. Terus apakah Yesus dengan Nabi Isa itu sama? Ya, pertama Bang Oki, di dunia ini hanya terjadi sekali seorang wanita melahirkan dari keperawanannya seorang anak laki-laki. Tidak terjadi 2 kali di dunia ini. Maka udah dapat dipastikan oknum tersebut sama. Gila. Oke, Pak Ustadz, saya langsung jawab ya, teman-teman. Oke, sebentar. Nanti saya tanggapi sedikit ya Bang Oki, 2,5 tutup gitu ya. Iya ya. Aku 10 menit berarti ya. Iya.
Oke, teman-teman, kita langsung jawab ya, teman-teman ya, pertanyaan dari Pak Ustadz Yusuf PI. Makanya saya katakan dari tadi, tidak ada yang salah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat di terjemahan yang lain, kita balik lagi kepada bahasa aslinya. Makanya Pak Ustadz nih ya, aku tunjukkan ya kepada Pak Ustadz ya. Apa sih yang dimaksud di situ? Kutunjukkan aja datanya ya teman-teman ya. Bentar guys. Oke. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7. Orang-orang yang menyertai Saulus termanggu-manggu keheranan karena apa? Mereka mendengar suara tanpa rupa. Di sini mendengar suara tanpa rupa ya Pak Ustadz. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-9 ya, yang Pak Ustadz bawa tadi ya. Orang-orang yang menyertai saya melihat cahaya itu, tetapi tidak mengerti Pak Ustadz. Maksudnya dia tidak memahami apa yang dibicarakannya itu Pak Ustadz nih. Tidak mengerti apa yang dikatakan. Makanya kita harus balik lagi kepada bahasa aslinya Pak Ustadz. Makanya saya katakan dari tadi Pak Ustadz, tidak ada yang salah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-7. Ya, yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-7, dia orang-orang yang mendengar ini tidak mengerti apa yang dikatakan. Itu yang dimaksud Pak Ustadz. Ya, saya sudah jawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI, teman-teman. Nah, sekarang aku mau tanggapi sedikit ya. Ya, yang mau pegangan boleh pegangan dulu, teman-teman. Sebentar, aku sambil cek waktu di handphone yang lain soalnya. Ya, yang mau pegangan dulu boleh pegangan. Oke. Saya bertanya kepada Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz tahu dan teman-teman yang lain tahu kalau Isa itu punya 12 hawariun dan nama-namanya? Pak Ustadz menjawab, ya, cerita dari Israeliat. Pak Ustadz, di mana Allah Pak Ustadz memerintahkan kalau kalian mau tahu ke-12 hawariun, lihatlah cerita Israeliat. Cerita apa itu Pak Ustadz? Israeliat itu Pak Ustadz. Ya, dari mana kalian bisa mengambil rujukan Pak Ustadz cerita tentang Isa ini? Lihatlah cerita Israeliat. Coba aku minta, di Quran surat berapa? Quran surat berapa, ayat keberapa yang mengatakan kalau kalian kebingungan, kalau kalian tidak tahu tentang ke-12 hawariun, murid dari Isa ini, 12 hawariun ini, lihatlah ceritanya di dalam Israeliat. Pak Ustadz tadi kan ambil dari Bible, tapi sekarang Pak Ustadz udah nggak mau ambil dari Bible. Soalnya tadi kuledekin, cie ambil dari Bible nih ya, tentang ke-12 murid Tuhan Yesus nih ya. Pak Ustadz sekarang ambil dari cerita Israeliat. Itu gimana ini? Aku minta datanya lah Pak Ustadz ya. Apa yang menjadi dasar para ulama dan Pak Ustadz Yusuf PI bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau ke-12 hawariun ini cerita yang benar itu ada di cerita Israeliat. Israeliat itu apa sih? Cerita kitab atau gimana sih? Aku minta tunjukkan Pak Ustadz ya. Aku minta tunjukkan Pak Ustadz ya. Data dan dalilnya mana sih Israeliat ini? Soalnya aku juga baru dengar ini ya tentang Israeliat ini Pak Ustadz. Dan di mana perintah dari Allahnya Pak Ustadz yang mengatakan kalau memang mau tahu cerita tentang ke-12 hawariun, ambillah di dalam cerita Israeliat. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz Yusuf PI tidak menyenggol sama sekali. Pak Ustadz Yusuf PI mengklaim sama antara Isa dan Yesus, tetapi Pak Ustadz Yusuf PI tidak sanggup menunjukkan literasi Islam
Isa itu hidupnya di abad keberapa? Pada masa pemerintahan siapa? Nanti kalau mau ambil data, misalnya, kan dulu ada gereja Isa Al-Masih. Saya bisa jelaskan itu. Kenapa dulu menggunakan Isa Al-Masih. Tetapi itu tidak menjadi rujukan yang akurat kalau misalnya Isa dan Yesus itu adalah tokoh yang sama. Karena setelah ini, di 5 menit ini, sedikit aku tambahkan perbedaan cerita antara Isa dan Yesus ya Pak Ustadz ya. Oke teman-teman sebentar ya. Oke, sebentar, kalah terus kita guys. Ini yang nonton ini RT 6 semua kayaknya ini. Udah berapa kosong? 17. Gak mungkin menang kamu Bang. 17-0 sama Faruk kita kuat, sama Pak Ustadz kenapa kita melempem guys? Gimana ini? Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Oke, nanti Pak Ustadz tunjukkan sejarahnya ya. Tolong tunjukkan di 5 menit terakhir nanti. Kalau memang Pak Ustadz ada waktu, saya minta literasi. Saya nggak minta Quran ya Pak Ustadz ya. Saya nggak minta Quran dan hadis. Mungkin saya kan saya bilang saya tahu diri. Kalau saya minta dari Quran, Pak Ustadz akan menjawab. Pak Ustadz akan menjawab kalau Quran itu bukan buku sejarah. Makanya saya minta literasi Islam yang menuliskan cerita tentang Isa. Ini hidupnya di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti janji saya akan tunjukkan perbedaannya. An-Nisa 157, wama kotaluhu wama solabu, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31, Tuhan Yesus disalibkan. Ini adalah dua cerita yang berbeda. Isa lahir di bawah pohon kurma, Tuhan Yesus lahir di Migdal Eder. Ya, mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Mujizat Musa membuat burung dari tanah liat. Kalau kita lihat juga dari garis keturunannya, kita tarik garis keturunannya tadi, itu juga berbeda. Ya, jadi saya sudah tunjukkan 2 perbedaan. 3 perbedaan antara Isa dan Yesus. Nah, saya minta hal yang paling mendasarnya. Kalau memang Isa ini adalah Yesus dan itu diimani oleh saudara-saudara kita dari Muslim, tolong tunjukkan kepada saya di 5 menit terakhir nanti, mungkin waktu Pak Ustadz yang terakhir, Isa itu hidupnya di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa? Oke, teman-teman, ini waktu kita closing statement ya teman-teman ya. Kita tidak akan menyeberang lagi. Ya, yang pertama saya mau katakan teman-teman, sebelum saya closing statement, Alkitab kita sempurna. Alkitab kita sanggup menjawab setiap pertanyaan orang-orang tentang kekristenan, bahkan tentang iman lain, dijawab menggunakan Alkitab. Berbanggalah kita sebagai orang Kristen, berbanggalah kita sebagai pengikut Kristus. Ya teman-teman ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, berulang kali saya katakan, Rasul Paulus itu bukan seorang nabi. Terkait dengan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama, di situ kan ada beberapa nabi dan beberapa pengajar. Sebagian itu nabi, sebagian itu adalah pengajar. Jadi tidak semua sama. Saya sudah jelaskan juga ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Yang pertama, dia akan menolak Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, teman-teman, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, ciri-ciri nabi dan guru palsu itu, dia akan mengajarkan ajaran sesuai hawa nafsu. Saya ulangi lagi, di dalam iman Kristen kami tidak pernah dijanjikan hal yang macam-macam. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas data-datanya di dalam Alkitab. Yang ketiga ya teman-teman ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu, memasukkan cerita-cerita isapan jempol. Nah, kalau Alkitab segala ceritanya kita bisa buktikan melalui sejarah. Cerita tentang Tuhan Yesus, ada nggak data sejarah yang menuliskan? Ada. Flavius Josephus Lucinta dari Samosta menuliskan tentang cerita Tuhan Yesus yang disalibkan, bukan yang diserupakan. Itu adalah data sejarahnya teman-teman ya, yang Bang Oki bisa sampaikan di closing statement ini buat teman-teman Kristen semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah tap-tap layar. Terima kasih juga untuk oh ya, saya tambahkan ciri-ciri nabi dan guru palsu, Ulangan pasal
pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nabi palsu itu adalah seorang pemimpi dan ia mengajarkan kita untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kita kenal. Saya tidak mengatakan siapapun, saya berbicara konteks di dalam Alkitab. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Terima kasih buat teman-teman Kristen yang udah tap-tap layar, yang sudah menabur. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa kita kalah PK, yang penting kita menang debat ya teman-teman ya. Itu nggak masalah kita kalah PK ya. Mungkin teman-teman Kristen udah capek kali ini tap-tap layarnya ini. Oke, Pak Ustadz Yusuf EI juga terima kasih untuk diskusinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ada narasi-narasi saya yang membuat Pak Ustadz Yusuf EI sakit hati. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini cuman sekedar apa ya? Cuman sekedar gurauan yang saya minta jangan dimasukkan ke hati ya Pak Ustadz ya. Ya, saya di sini menyampaikan kebenaran menurut iman Kristen seperti itu. Silakan Pak Ustadz Yusuf EI 5 menit waktunya. Silakan. Aduh, ini kawan-kawan ya, teman kita Bang Oki merasa menang dan menghibur diri rupanya. Iya, lagi menghibur diri. Nggak apa-apa, kita jawab ya. Hiburan dari Bang Oki. Oke, saya akan tanggapi 2,5 menit ya tentang masalah apa itu ya cerita Israeliat, kapan Nabi Isa itu hidup ya. Karena waktunya 2,5 menit ya, saya hanya tunjukkan literasi-literasi yang dapat Anda buka nanti sebagai rujukan. Yang pertama, kamu bisa buka di Bincang Syariah ya, tentang masalah singkat Nabi Isa. Dari yang lain-lain aja ya, di sini bisa kita lihat Nabi Isa itu dilahirkan kapan. Kelahirannya ada dari Kaisar Romawi, yaitu zaman Herodes ya, dari Gubernur Pontius Pilatus di abad pertama. Jadi kayak gitu. Kamu bisa buka, ada nih literasinya disediakan, ada wiki, ada Bincang Syariah. Kan maunya Islam, sudah buka aja di situ. Terus apa itu lah tentang masalah kata Bang Oki cerita Israeliat, saya nih juga baru dengar ada kajiannya Bang Oki ya, mengupas Israeliat dalam tafsir Quran. Oke, kamu bisa baca tuh ya, ini repo.unishuhada.ac.id, ada kajiannya. Jadi Israeliat itu cerita yang di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Bang Oki menceritakan tentang Bani Israel atau Nabi Isa. Maka para pentafsir itu mengambil dari garis ceritanya Bani Israel, itu yang dinamakan tafsir Israeliat. Lalu di mana kita disuruh untuk mengikuti tafsir tersebut? Ayatnya Quran mana? Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh mengikuti para ulama yang memegang kekuasaan di antaramu. Ulama ya, mereka meneliti sesuai keilmuan mereka tentang masalah cerita Nabi Isa maupun Israel. Maka ada tafsir Israeliat yang juga kita dapat ambil sebagai bahan rujukan. Tuh dalilnya. Terus Bang Oki tadi, Bang Oki ini kenapa saya agak heran aja lari ke teks asli bukan terjemahan gitu. Tanggapan saya 2,5 menit dikit lagi tuh. Kan di sini ya kita melihat mendengar, tidak mereka dengar ya teman-teman, bahasanya aku kan gitu. Tidak ini ya also gitu. Kalau bahasa aslinya dari Greek. Dia aku. Ini Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Lalu Bang Oki di sini pakai di Kisah Para Rasul 9 ini pakai teks asli pula. Di sini teksnya aja udah berbeda. Di sini mendengar. Tuh aku. Memang ini ya aku men aku. Tuh ya men aku beda bahasa. Sangat bermasalah itu Bang Oki, harus kamu cari tahu ya, karena kontradiksi itu gitu. Mana yang betul? Satu bilang tidak mendengar, satu bilang dia mendengar. Ini
bertabrakan gitu lah. Nah gitu ya. Nah, itu hanya sedikit kajian untuk Bang Oki masalah ya ngibulnya nabi palsu. Jadi kayak gitu. Janganlah imani saja, dicarilah ya, dicari. Jadi ya teman-teman semuanya, nabi palsu itu memang ngibul kan. Sepakat saya dengan Bang Oki gitu, memang ngibul dia. Makanya ketika ya Nabi Muhammad menyampaikan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak pernah kontradiksi. Ketika nabi lain yang katanya nabi ya tapi palsu menyampaikan kitab yang dia karang, itu tabrakan gitu. Jadi perlu kita pikir di situ ya, Nabi Muhammad tidak pernah ya menceritakan, menjabarkan Quran itu Quran tabrakan. Gitu nggak pernah. Sejalan gitu, sejalur. Jadi hanya itu ya Bang Oki, diskusi kita kali ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, edukasi. Kita bukan saling untuk menghina tapi saling berbagi ilmu, saling berbagi data ya. Ya untuk masalah jawaban itu bisa teman-teman menilai ya dari para penonton kan kayak gitu. Gak perlu saya klaim saya menang karena memang diskusi itu kita tidak cari menang kalah. Kalau Anda mau cari menang, silahkan saya akui sebelum debat pun Anda yang menang kan gitu. Gak tahu dah menang ototnya atau apa ya kan kayak gitu. Oke Bang Oki, nanti bisa kita kembali atur dan mohon maaf atas segala mungkin kekurangan atau ya kosakata yang menyinggung. Oke Bang Oki, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz Yusufei. Selamat malam. Oke. Nanti kita atur lagi Bang ya. Oke, siap Pak Ustadz. Izin putuskan ya Pak Ustadz ya. Putus dulu ya. Oke, Selamat malam. Pak Ustadz. Selamat malam.